ekonomi akan mengikuti. Sekali lagi, kalau penanganan COVID baik, kalau kesehatan baik, ekonominya akan juga membaik. Hati-hati, ini perlu saya sampaikan, hati-hati yang namanya klaster kantor. Yang kedua, klaster keluarga, hati-hati. Yang terakhir juga klaster pilkada, hati-hati ini. Selamat pagi saudara, saya Paskali Siswari. Anda kembali bergabung bersama kami di Kompas Bisnis. Kami putarkan tadi pernyataan Presiden Joko Widodo. Tentu seharusnya kami di sini dan Anda, saudara, sangat setuju dengan pernyataan Presiden Joko Widodo. Kita sepakat bahwa ekonomi harus digas, tapi kesehatan juga jangan direm-rem, perlu juga digas. Gas ekonomi, gas kesehatan, Presiden pasang badan. Ini terutama dalam rangka penanggulangan COVID-19. Satu yang sama-sama dipelajari oleh pemimpin dunia, saudara. Seluruh pemimpin dunia, tidak hanya Presiden Joko Widodo. Bahwa lockdown atau pembatasan aktivitas ini memang tidak bisa dilakukan terus-menerus. Apalagi COVID-19 diprediksi punya umur panjang. Ini sudah 6 bulan berjalan tanpa angka positif yang terus bertambah, ini tidak tahu kapan selesainya, mungkin setahun belum selesai, mungkin 2 tahun baru selesai. Tapi saat ini saudara, ekonomi dan kesehatan sama-sama menginjak pedal gas. Nah, penegakan hukum, kedisiplinan dan kejujuran menjadikannya perlawanan terhadap COVID yang sempurna. Sebagian dari kita mungkin berpendapat ada yang lebih baik mati karena berusaha ketimbang mati karena diam, saudara. Tapi sebuah kematian jangan dibiarkan karena akibat konyol. Itu dia. Kenapa pagi ini kami angkat tema dari gas ekonomi, gas kesehatan, Presiden pasang badan. Kita lihat saudara, untuk anggaran kesehatan. Ini yang pertama kita akan lihat ya, anggaran kesehatan. Kami kasih judul gas di depannya. Karena kalau Anda lihat realisasinya saudara, sampai Agustus lalu realisasi dari pos kesehatan dari total 87,5 triliun rupiah ini sudah terrealisasi 17,2% atau sekitar 15,1 triliun rupiah. Sudah membaik dari angka sebelumnya di bulan Juli yang baru menyentuh 5%. Akhirnya bertambah nih jadi 17,2% realisasinya. Menteri Perekonomian Erlangga Hartarto bahkan memperkirakan bahwa realisasi penyerapan anggaran COVID-19 sampai akhir tahun, sampai Desember nanti, ini hanya ada di angka 72 triliun rupiah yang berarti lebih rendah dari dana yang disiapkan yaitu 87,5 triliun rupiah. Tapi saudara, rupanya ini masih di bawah serapan anggaran pemulihan ekonomi alias SPEN yang datanya ada di sebelah sini. Untuk total dari dana yang disiapkan yaitu 695,2 triliun rupiah. Serapannya ini sudah mencapai 39,1%, sekitar 271,9 triliun. Berarti Anda bandingkan ini di sisi kiri dan kanan saya bahwa pos ekonomi lebih tinggi serapannya dibandingkan dengan pos kesehatan. Jadi untuk program dari pemulihan ekonomi ini ada subsidi untuk UMKM, lalu juga ada bansos yang artinya untuk gas ekonomi ini kita masih lebih tinggi dibandingkan dengan pos kesehatan. Meskipun memang perlu diakui tidak semudah itu, terutama untuk pengadaan fasilitas kesehatan yang di Indonesia birokrasinya memang cukup rumit. Harus ada proses tender, lalu juga Anda tahu bahwa proses tender ini panjang sekali urusannya. Belum lagi ada masalah klasik nih di mana nantinya para pembuat kebijakan dan pengambil kebijakan ini khawatir bahwa di kemudian hari harus berhadapan dengan hukum. Dalam hal ini adalah KPK. Karena bisa saja karena kita potong Kompas nih mau cepet nggak perlu pakai tender. Ternyata nanti setelah COVID selesai nanti malah jadi permasalahan hukum, dianggapnya korupsi. Nah tapi perlu dicatat saudara bahwa pasokan fasilitas kesehatan di dunia ini
terbatas. Semua negara lagi COVID, semua negara rebutan. Jadi di sini ada tambahan lagi masalah hukum, makanya jadi nggak jalan. Makanya pos kesehatan realisasi jadi cuma 17,2% saja. Jadi Pak Presiden, Pak Jokowi, nampaknya Anda harus pasang badan untuk anak buah Anda nih, biar anggaran kesehatannya bisa terserap secara maksimal, optimal, dan hasilnya tentu maksimal. Sekali lagi bahwa kunci dari ekonomi kita agar baik adalah kesehatan yang baik. Kesehatan yang baik akan menjadikan ekonomi kita baik. Artinya fokus kita tetap nomor satu adalah kesehatan, adalah penanganan COVID. Karena memang kuncinya ada di sini. Sehingga sekali lagi saya ingin perintahkan jajaran Komite Penanganan COVID dan Pemulihan Ekonomi, Menteri Kesehatan, dan juga TNI Polri, betul-betul agar yang berkaitan dengan urusan penanganan COVID itu betul-betul menjadi fokus kita. Kini kita baca data yang lain, Saudara. Kita lihat ini adalah soal yang lahat yang Anda lihat bahwa angkanya semakin minim. Jadi law enforcement-nya bolong, ini yang lahatnya juga habis. Jadi sebenarnya kami bukan bermaksud mendahului, tapi kalau membaca data secara historis, sebenarnya bukan nggak mungkin, Saudara. Jumlah positif corona hari ini yang akan diumumkan melihat datanya bisa saja hari ini mencapai 200.000. Kemarin sudah menembus hampir 197.000 untuk total positif. Bukan tidak mungkin hari ini menjadi 200.000 positif. Mungkin bisa sedikit lega kalau Anda melihat angka kesembuhan yang peringkatnya katanya di atas rata-rata dunia. Angkanya juga terus membaik. Tapi dibandingkan dengan yang meninggal, ini juga jauh lebih tinggi yang sembuh. Yang meninggal untuk kasus ini adalah 4,1%. Kita harus mengapresiasi, tapi jangan sombong, jangan jumawa dengan angka kesehatan yang membaik. Penyintas COVID atau pasien yang sudah sembuh dari COVID punya ancaman lain, Saudara, yaitu penyakit bawaan dari COVID, di mana paru-parunya ini akan ada flek karena ada pengentalan darah juga bisa mungkin terjadi. Lalu ini bisa terjadi untuk siapa saja karena karakter COVID adalah meninggalkan jejak pada penyintasnya. Jadi Saudara, catatan bahwa tidak terinfeksi COVID ini tentu jauh lebih baik ketimbang angka kesembuhan yang membaik di angka sini yang selalu disebut-sebut. Yang paling penting adalah tentu law enforcement atau penegakan hukum yang sangat mendesak. Satgas ekonomi, lalu juga Satgas kesehatan, gas ekonomi dan gas kesehatan ini harus diinjak bersama. Tanpa penegakan hukum tentu semua akan sia-sia. Catat Saudara, jumlah liang lahat terutama di ibu kota Jakarta yang terisi sekarang adalah 2.600-an, lalu sisa September hanya 1.100. Di Oktober prediksinya hanya 380 hingga 400. Jaga kesehatan, pakai masker ketika Anda beraktivitas, jaga jarak, ingat. Nah ini juga yang harus di garis bawahi ya. Karena kalau Anda pantau, selama ini belum ada hukuman yang tegas untuk baik itu individu, lalu juga perusahaan, pengusaha ataupun lingkungan ya, dimana kalau nggak pakai masker dimasukin ke peti mati, nggak pakai masker cuman disuruh nyapu. Apakah itu bikin kapok? Apakah itu bikin masyarakat kita benar-benar sadar bahwa ini penting? Nah, kita akan dengarkan pernyataan petugas makam berikut ini, Saudara. Masih biasa ya, ada kenaikan angka dari awal Agustus sampai sekarang angkanya masih tinggi. Untuk hari ini info dari dinas itu 20 Muslim sama Nasrani. Itu info hanya pagi ya, belum ada kenaikan, mungkin siang, mudah-mudahan sih jangan. Ya untuk sebulan enggak itu sih dalam akumulasinya susah sih Bang kalau angka naik. Kemarin aja teman saya dalam 1 minggu itu angkanya bisa 180.
penegakan hukum akan menolong ekonomi dan juga kesehatan. Dan tidak hanya itu, tidak sampai situ, ini juga akan menyelamatkan tenaga kesehatan yang merupakan penolong terakhir masyarakat ketika sakit dan secara tidak langsung merupakan jaminan aktivitas ekonomi tentu. Tingkat kematian untuk tenaga kesehatan, saudara, di Indonesia ini adalah peringkat kedua di dunia. Peringkat kedua di dunia tingkat kematiannya. Setelah nomor satunya adalah Rusia 3,6%. Total sudah 631 tenaga kesehatan yang meninggal. Sementara di Indonesia angkanya 2,3%. 181 tenaga kesehatan, dan yang nomor 3 adalah Meksiko 2% dengan tingkat sekitar 1.320 kematian. Nah, tingkat kematian ini adalah rasio, saudara. Jadi kalau dibandingkan dengan jumlah positif ya, bukan dari jumlah tenaga kesehatan yang meninggal. Makanya kenapa di Meksiko meskipun angkanya 2% lebih rendah daripada di Indonesia, tapi jumlah yang meninggal lebih tinggi untuk di Meksiko dibandingkan dengan Indonesia. Nah, penutupnya kita akan kembali lagi ke awal. Lebih baik mati karena berusaha ketimbang mati karena diam. Ini adalah pilihan, saudara. Tapi sebuah kematian terlalu berharga. Apalah karena penegakan hukum, sekali lagi penegakan hukum untuk penanggulangan COVID masih bolong. Jadi fokusnya adalah penanggulangan. Ingat itu ya, saudara, ini adalah gambaran yang akan kami sampaikan di pagi ini untuk Anda. Ingat, jaga kesehatan, jaga jarak, pakai masker dimanapun Anda berada dan saat beraktivitas.